Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Erlia Rosita, SKM MKes. Saya dosen tetap di program studi Diploma 3 Kebidanan STIKES Medika Serang Barat. Saat ini saya menjabat sebagai Ketua LPPM dan sudah memiliki jabatan fungsional yaitu lektor. Sebagai seorang dosen, saya tetap melakukan kewajiban Tridharma perguruan tinggi. Selain melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, saya tetap melakukan pendidikan atau pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang pernah saya ajarkan kepada mahasiswa dan mahasiswi di STIKES Medika Serang Barat, yaitu mata kuliah dengan judul Pendidikan dan Promosi Kesehatan dengan beban SKS sebanyak 3 SKS yang terdiri 2 teori dan 1 praktik. Mata kuliah ini diampu oleh 2 orang dosen yang berkolaborasi selama proses pengajaran dengan pendekatan melalui tim teaching. Deskripsi mata kuliah ini terdiri dari yang pertama membahas mengenai konsep dan teori pendidikan kesehatan dan promosi kesehatan pada klien. Yang kedua yaitu membahas konsep dan teori belajar mengajar. Yang ketiga yaitu membahas mengenai pengembangan program pendidikan kesehatan dan promosi kesehatan pada klien. Yang keempat yaitu membahas mengenai model-model dalam promosi kesehatan. Yang kelima yaitu membahas mengenai menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pendidikan dan promosi kesehatan. Yang keenam yaitu membahas mengenai merancang program pendidikan kesehatan sesuai dengan kebutuhan klien. Dan yang ketujuh yaitu mengevaluasi program pendidikan kesehatan pada klien. Capaian pembelajaran pada mata kuliah atau disebut dengan CPMK pada mata kuliah ini terdiri dari 6 CPMK. CPMK yang pertama yaitu mahasiswa mampu menganalisis peran tenaga kesehatan dalam pendidikan dan promosi kesehatan. CPMK yang kedua yaitu mahasiswa mampu mengintegrasikan konsep, teori, dan prinsip belajar mengajar dalam pendidikan kesehatan dalam rangka mencegah, mengatasi, dan meningkatkan kesehatan pada klien. CPMK yang ketiga yaitu mahasiswa mampu mengintegrasikan konsep dan teori dalam promosi kesehatan dalam mencegah dan meningkatkan kesehatan pada klien. CPMK yang keempat yaitu mahasiswa mampu menganalisis model-model dalam promosi kesehatan. CPMK yang kelima yaitu mahasiswa mampu menganalisis faktor-faktor dalam pelaksanaan pendidikan dan promosi kesehatan. Dan yang terakhir yaitu mahasiswa mampu merancang program pendidikan kesehatan sesuai dengan kebutuhan klien. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini dilakukan dengan tatap muka atau luring secara full dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran pada mata kuliah ini dilakukan dengan contextual learning, discovery learning, role play, simulation, dan self-directed learning dengan strategi yaitu student centered learning, di mana mahasiswa sebagai subjek aktif selama proses pengajaran dan dosen sebagai fasilitator. Evaluasi penilaian pada mata kuliah ini dilakukan yang pertama yaitu penilaian kognitif, yaitu memberikan beberapa pertanyaan multiple choice question. Kemudian penilaian afektif yaitu melihat bagaimana kedisiplinan, komunikasi, dan tanggung jawab mahasiswa. Selanjutnya penilaian psikomotor yaitu untuk melihat bagaimana kemampuan mahasiswa selama memberikan tindakan apakah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu penilaian individu yang terdiri dari ujian tertulis, UAS sebanyak 20%, UTS sebanyak 15%, dan proyek individu sebanyak 30%. Selanjutnya penilaian kelompok yang terdiri dari proyek kelompok 20% dan presentasi sebanyak 15%. Untuk bobot penilaian, nilai A apabila nilai mahasiswa mampu mengumpulkan skor dari 81 sampai 100, nilai B yaitu
penjelasan mengenai mata kuliah yang saya ampu pada mata pelajaran pendidikan dan promosi kesehatan. Berikut ini merupakan video pengajaran diri saya. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Baiklah, kita hari ini belajar tentang konsep dan teori pendidikan dan promosi kesehatan pada PAYER. Nah, sebelumnya Ibu mau tahu dulu, ada yang tahu nggak kira-kira apa itu pendidikan? Ada, Bu. Oke, silakan, sebelah kanan. Ilmu pendidikan merupakan proses transfer ilmu antara satu orang kepada orang lain supaya orang tersebut menjadi berubah perilakunya. Ya, bagus sekali, silakan. Menurut Ibu, pendidikan adalah memberikan informasi kepada orang lain supaya orang tersebut menjadi bagus pengetahuannya. Ya, bagus sekali ya. Oke. Nah, kalau kita lihat di dalam slide ini dijelaskan bahwa segala upaya untuk mempengaruhi orang lain, jadi upaya itu bisa dilakukan melalui komunikasi atau berbicara atau bercerita atau dengan cara melakukan penyuluhan atau dengan cara menakut-nakuti atau disebut dengan bahasa persuasif atau dengan cara paksaan, baik kepada individu, kelompok ataupun masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan tindakan seseorang. Ya, jadi pendidikan ini sifatnya jauh lebih umum. Ya, kenapa? Karena bisa jadi pendidikan tersebut membahas tentang agama, tentang akhlak, tentang biologi atau tentang kesehatan. Jadi kalau pendidikan itu membahas secara universal, ya, belum kepada topik tertentu. Kemudian kita akan bahas mengenai pendidikan kesehatan. Nah, kalau pendidikan kesehatan merupakan suatu usaha untuk menyampaikan pesan kesehatan kepada masyarakat, kelompok atau individu untuk memperoleh pengetahuan tentang kesehatan sehingga orang tersebut dapat berubah perilakunya ke arah yang lebih baik tentang kesehatan. Pernah dengar tentang tersenyum? Pernah. Dulu pernah sekolah TK? Yakin pasti sudah tahu tentang hadis tentang tersenyum. Ya, kalau kita lihat atau kita kupas tentang hadis riwayat At-Tirmidzi, yaitu mengatakan bahwa tabassumuka ila wajhi akhika sadaqatun. Senyum manismu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Kalau kita sandingkan
bisa menyebabkan terjadinya skabies. Kemudian air yang kita minum atau makanan yang kita konsumsi karena sudah terkontaminasi dengan hal-hal yang kotor bisa menyebabkan dia diare. Jadi kita harus menjaga lingkungan. Belum lagi nanti bisa menyebabkan malaria, DBD dan sebagainya. Ya, karena kita sudah tahu mengenai dampak dari lingkungan kalau kita buang sampah sembarangan, akhirnya kita buang sampah pada tempat. Kemudian mengenai perilaku merokok, orang tua kita pasti ada yang merokok, sama ayah kita ya, kalau ibu-ibu biasanya dia merokok. Nah, karena kita sudah belajar di sini ya di kampus IKES diajarkan tentang bahaya merokok. Ketika kita pulang, kita ceritakan kepada orang tua, kita nasihati orang tua, bahkan kita nakut-nakuti tentang bahaya merokok kalau misalnya mereka dekat merokok. Nanti akan rusak paru-paru dan sebagainya. Karena kita sering ya menasehati, kemudian berkomunikasi, akhirnya orang tua meninggalkan perilaku merokok dan hidup sehat. Itu disebut sebagai contoh dari pendidikan kesehatan, ya, yang berupa menghasilkan sebuah perilaku sehat. Ada yang ingin memberikan contoh lain tentang perilaku kesehatan? Ada Ibu? Oke, ya silakan. Siapa yang ingin memberikan contohnya? Oke, silakan. Baik Ibu, menurut Icun adalah contoh lain dari tujuan pendidikan kesehatan ialah ketika sebelumnya malas berolahraga, sekarang hingga menjadi rajin berolahraga. Oke, bagus sekali. Ada lagi? Siapa tadi? Oh ya, silakan. Baik Ibu, Isma akan memberikan satu contoh dari tujuan pendidikan kesehatan, yaitu setelah mendapatkan informasi tentang bahan skincare yang mengandung merkuri, kemudian peserta memahami dari yang sebelumnya menggunakan skincare yang mengandung merkuri, beralih ke skincare yang aman dan tidak mengandung merkuri. Iya, itu lebih penting ya. Karena kenapa? Remaja sekarang atau orang-orang sekarang itu pengennya yang praktis, yang pengennya cantiknya itu yang langsung. Seharusnya kalau kita mau cantik, kita harus mengubah perilaku kita. Salah satunya harus ada olahraga, kemudian menjaga pola makan, kemudian harus tidur yang cukup, ya, kemudian merawat diri, tapi dengan skincare yang tidak mengandung merkuri. Kemudian metode pendidikan kesehatan. Yang pertama itu metodenya bisa dilakukan melalui konseling. Kalau misalnya yang datangnya itu individu sendiri. Ya. Jadi informasi yang paling bagus diberikan itu dengan cara interview atau wawancara. Kemudian ada metode pendidikan secara kelompok. Di sini ada kelompok besar, ada kelompok kecil. Kalau kelompok besar itu dihadiri lebih dari 15 orang, maka metode yang paling harus dilakukan itu dengan cara ceramah atau seminar. Nah, kalau misalnya yang dihadiri kurang dari 15 orang atau disebut kelompok kecil, maka metode pendidikan yang paling bagus diberikan yaitu diskusi dialog, brainstorming atau coba pendapat, role play, simulasi dan sebagainya. Nah, yang terakhir yaitu metode pendidikan massa. Kalau massa biasanya dihadiri oleh berbagai macam karakter umur, ya, ada bisa jadi anak-anak yang datang, kemudian remaja, orang dewasa, bahkan sampai lansia. Dan yang datang pun itu ramai. Maka pendidikan yang paling bagus kita berikan yaitu metodenya kampanye. Ya. Kemudian definisi dari promosi kesehatan. Oke, nah kalau menurut Lauren Green dan Marshall Hawker itu menampilkan definisi di dalam buku itu, ya, buku ini di tahun 2021 itu menjelaskan bahwa promosi kesehatan yaitu kombinasi berbagai dukungan. Jadi kita harus mendapatkan berbagai macam dukungan. Kemudian menyangkut pendidikan, organisasi, kebijakan yang berundang-undangan untuk perubahan lingkungan dan perilaku yang menunjukkan kesehatan. Jadi kalau dalam promosi kesehatan itu tidak bisa hanya di bagian kesehatan aja. Kita harus punya mitra atau bekerja sama dengan sektor lain, ya, sehingga di dalam organisasi ada yang namanya organisasi Go Green. Ya, orang pengen hidup sehat, ya, tanpa memperbanyak plastik atau sampah. Kemudian ada juga yang namanya LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat. Misalnya di situ dibina orang
yang sama dengan orang yang terkena penyakit HIV, sehingga tujuan dari promosi kesehatan, misi dari promosi kesehatan ini mencapai berikut yang sangat luas, ya, dari saya sendiri, tapi harus bekerja sama dengan sektor lain. Oke, baiklah, karena kita sudah membicarakan atau ibu telah menjelaskan mengenai pendidikan kesehatan dan juga promosi kesehatan, kira-kira dengan materi ibu yang sudah disampaikan, ada yang mau ditanyakan? Ada? Oke, silakan sebutkan namanya. Ibu, terima kasih Ibu telah memberikan waktu untuk mengajukan pertanyaan. Kenapa nama saya Satya-Farani? Pertanyaan baru, kenapa di dalam promosi kesehatan harus bekerjasama dengan sektor lain selain sektor kesehatan? Oke, bagus sekali ya pertanyaannya. Nah, kalau pertanyaan tentang kenapa kita harus bekerja sama dengan sektor lain, kira-kira kalau kita melakukan sebuah kegiatan sendiri, enak nggak? Untuk orang lain nggak? Lebih mudah bersama atau sendiri? Jadi kalau kita ibaratkan lidi, kalau satu itu rapuh mudah kan dipetakan. Tapi kalau misalnya lidinya sudah berkumpul, sudah banyak, bermanfaat nggak kira-kira? Kita satu, kemudian lebih mudah tercapai tujuan kita. Itu juga dengan promosi kesehatan. Kenapa kita harus bekerja sama dengan sektor lain ya, yang memang kesehatan misalnya? Karena di tempat lain pun banyak sekali masalah kesehatan. Misalnya kita bekerja sama dengan perusahaan, kemudian kita juga bekerja sama dengan dinas tenaga kerja. Kenapa? Karena di situ banyak sekali terjadi kecelakaan. Banyak nggak kira-kira? Banyak. Ya, jadi dengan adanya seperti itu muncullah harus menggunakan alat pelindung diri ya, atau disebut sebagai APD. Kalau bekerja di perusahaan harus pakai ini enggak? Misalnya pakai helm, sepatu boot, bahkan harus menggunakan masker. Kemudian kalau kita di perjalanan itu diurus sama kepolisian kan, pakai nggak helm? Bermanfaat nggak helm tersebut? Jadi ketika kita bekerja sama dengan orang lain yang tujuannya meningkatkan kesehatan, itu jauh lebih mudah. Walaupun ya di balik itu semua, misalnya ketika kita menggunakan helm ada karena takut. Ya takut kan sama polisi, takut dirazia dan sebagainya. Padahal manfaat itu semua dilakukan supaya kita bisa meningkatkan derajat kesehatan kita. Salah satunya kalau misalnya kecelakaan ya sampai pecah berdarah ketika terjatuh atau sampai pecah kepala kita. Makanya sangat penting menggunakan APD ketika kita sedang berjalan ya, atau menggunakan perjalanan, atau kita misalnya di perjalanan, jadi harus menggunakan APD yang lengkap ya, jadi seperti itu. Nah, atau kalau misalnya kita melihat lagi ya, kalau misalnya kita bekerja sama dengan pihak pertanian, kenapa? Karena orang pertanian akan datang ke desa-desa, akan memberikan keluhan. Nah, karena di desa-desa banyak sekali petani tidak menggunakan APD. Jadi dengan kerjasama antara kita yang dinas kesehatan, misalnya kerjasama dengan dinas pertanian, kemudian memberikan penyuluhan bagaimana cara memberikan, misalnya penyemprotan yang bagus, tanaman menjadi bagus, tubuh kita menjadi tidak terkena penyakit. Jadi sangat penting kita bekerja sama dengan sektor lain. Tujuannya untuk apa? Untuk mempermudah terlaksananya program pendidikan maupun promosi kesehatan supaya orang tidak terjadi penyakit ya, kita meningkatkan kualitas hidup. Oke. Kita lanjut ya. Selanjutnya dari promosi kesehatan, tujuannya untuk mengubah masyarakat agar dapat berlaku hidup sehat maupun melalui pelindungan. Jadi kalau tujuan dari promosi kesehatan ini sama sebenarnya dengan pendidikan kesehatan. Ya, jadi nggak boleh hanya satu orang saja, atau nggak boleh cuma kelompok saja.
itu akan diberikan sanksi. Ya, kemudian ada lagi di pelayanan kesehatan, nggak boleh ada di sekolah. Jadi kita merasa senang nggak dengan adanya kanun ini? Senang ya. Jadi nggak cuma nanti nggak boleh merokok. Siapa yang nggak boleh? Karena ada kanun jadinya kita lebih kuat, lebih berani ya. Sehingga kalau ada orang yang menentang kembali kita keluarkan kanun ini. Ya, sehingga orang tersebut jadi tidak berani berkata-kata lagi. Kemudian yang kedua yaitu dukungan sosial, mendapatkan dukungan dari berbagai lapisan yang ada, misalnya dari tokoh masyarakat, misalnya ustaz, pimpinan pesantren, petugas tenaga kesehatan dan pejabat pemerintah, supaya apa? Program pendidikan kesehatan itu bisa berjalan dengan baik. Nah, kemudian yang ketiga, pemberdayaan masyarakat, mewujudkan kemampuan masyarakat dalam memelihara dan menjaga kesehatan sendiri. Misalnya kita memberikan pelatihan seperti yang kasih contoh sebelumnya tentang cara membuat pengawet di rumah ya, supaya apa? Supaya tidak terjadi dehidrasi. Karena sifat dari orang tersebut itu bisa menyerap cairan yang ada dalam tubuh, sehingga air yang diminum, makanan yang dimakan itu bisa diserap oleh tubuh, sehingga bisa mencegah terjadinya dehidrasi. Oke, ini merupakan slide terakhir kita, yaitu kita akan membahas mengenai flyer. Ya, tadi sudah kita bahas tentang pendidikan, kemudian tentang pendidikan kesehatan itu apa, dan tentang fungsi kesehatan beserta ya, strategi dan sebagainya. Ke berikutnya kita akan tahu apa flyer. Nah, flyer merupakan itu individu atau kelompok ya, seperti yang ada pada hari ini kelompok. Kemudian bisa juga masyarakat kumpulan dari individu yang hidup bersama, misalnya di suatu desa yang membutuhkan layanan profesional tentang apa? Tentang kesehatan, untuk mendapatkan informasi atau pendampingan dalam rangka pemeliharaan. Misalnya ketika kita bersifat kayaknya nggak mungkin bisa menyusun skripsi ketika tingkat terakhir, kita datang ke konselor, orang yang memberikan dukungan bahwa masalah ini bisa diselesaikan dengan baik. Atau misalnya kelompok kayak kalian punya masalah nggak bisa diatasi, datang ke pelayanan kesehatan, misalnya ke penyuluh kesehatan untuk mencapai solusi yang terbaik mengenai masalah yang ada, ya, yaitu masalah tentang kesehatan. Ya, sekian tentang materi kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, ada yang mau menyimpulkan nggak kira-kira mengenai Ibu? Oke ya, luar biasa. Ini mengharapkan 2 orang. Ya, silakan dulu. Baik, terima kasih kepada Ibu yang telah memaparkan materi yang sangat penting bagi kehidupan kita. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salwa Abdul Serengan. Jadi Bu, di sini Salwa dapat menyimpulkan dari penjelasan Ibu adalah pendidikan kesehatan yaitu menyampaikan informasi kesehatan untuk merubah perilaku masyarakat supaya hidup sehat, Bu. Sedangkan promosi kesehatan yaitu tidak hanya memberikan informasi kesehatan, namun juga mengajak sektor lain supaya masyarakat berperilaku sehat secara optimal. Oke, bagus ya, bagus sekali. Oke, silakan tadi. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Abu Zazka. Berdasarkan pemaparan materi yang telah Ibu sampaikan dan dapat saya simpulkan dan saya pahami, yaitu berarti pendidikan kesehatan dan promosi kesehatan yaitu sama-sama bertujuan untuk merubah perilaku yang tadinya tidak baik menjadi berperilaku baik, baik itu secara individu, kelompok ataupun masyarakat. Sekian, terima kasih Ibu. Ya, Masya Allah ya, tepuk tangan untuk kita semua. Kita pada hari ini, pertemuan kita pada hari ini sudah selesai. Ibu mau memberikan sebuah penugasan untuk kalian ya, yaitu nanti kalian harus meringkas ya di topik pertama dan topik kedua ditulis tangan. Jadi di minggu depan ya, di hari berikutnya atau di minggu ke depan kalian harus mengumpulkan tugas tersebut di hari kita masuk ya. Kalau misalnya tidak mengumpulkan maka tidak diterima kembali. Jadi nilainya nanti menyesuaikan ya. Kalau tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan, tugasnya tidak bisa dikumpulkan. Ya, sekian pertemuan kita pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata ucapan. Ibu berharap mudah-mudahan hari yang kita lalui jauh